Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was samawat. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد السادات وخير البريات. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus tuan rumah yang menjadi perantara bertemunya kita di acara yang begitu penuh barokah ini, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Tajul Muslih, pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub. Begitu pula para bapak kiai yang lain, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi sudah disebutkan beberapa orang oleh tuan rumah. Ya, di antaranya di sini ada sahabat saya juga, Ustadz Didi, pimpinan pondok pesantren Tahfidz Quran di Karanganyar, Ustadz ya, pondok pesantren Babus Salam. Ada Bapak Ustadz Sofyan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Khadijatul Kubra, dan para pimpinan pesantren yang lain. Para keluarga besar Bapak Kiai Haji Tajul Muslih yang alhamdulillah malam hari ini begitu berbahagia karena sudah melangsungkan acara tasyakuran atas pernikahan putra mereka, putra beliau, putra pertama dan kedua. Tentu kita sama-sama doakan mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang penuh barokah, membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan mendapatkan anak-anak yang soleh-solehah, diluaskan rizkinya, menjadi para penghafal Quran dan pembawa ilmu-ilmu dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Para qari'ah yang luar biasa. Baru kali ini saya agak keder berdiri di sini. Banyak qari'ah yang luar biasa, suaranya menggetarkan hati kita semua. Ya, dengan suaranya menimbulkan suasana yang begitu berbeda. Itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran yang sampai hari ini tidak pernah habis-habisnya keluar kemukjizatan itu. Salah satunya adalah dari suara-suara yang begitu merdu dari Al-Quran yang tadi dibaca. Banyak orang hanya sekedar mendengarkan suara Al-Quran kemudian masuk ke dalam Islam. Hanya dengan getaran-getaran suara tadi. Luar biasa kemukjizatannya. Begitu juga para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan, mudah-mudahan kedatangan kita semua ke sini, setiap langkahnya akan menjadi sebuah pahala yang besar bagi kita semua di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran ini memang sesuatu yang sangat ajaib. Seperti yang saya sampaikan barusan, setiap saat tidak pernah habis keajaibannya. Di antara keajaiban itu suaranya, yang kalau dibaca itu menimbulkan adanya ketenangan di dalam batin. Bahkan dalam banyak penelitian termasuk di barat, beberapa waktu lalu saya baca
ada review dari penelitian di Eropa, di Barat, saya persisnya negaranya lupa, membandingkan antara hasil bacaan Al-Quran itu terhadap orang yang sakit. Jadi menggunakan instrumen-instrumen lagu dipakai, ya, bacaan-bacaan yang menarik semuanya dipakai, termasuk juga Al-Quran. Ternyata efeknya yang terbaik itu adalah pada Al-Quran. Padahal yang dibacakan itu adalah kepada orang-orang non-Muslim. Bayangkanlah kalau yang baca itu adalah hati orang Muslim sendiri. Jauh akan lebih efeknya memberikan yang positif. Ya. Termasuk juga misalnya ya, keajaiban-keajaiban Al-Quran yang tidak pernah berhenti kita dapatkan. Sekarang muncul jumlah atau penjabaran tentang jumlah-jumlah huruf Al-Quran, jumlah-jumlah pengulangan kata-kata dalam Al-Quran yang juga banyak mencengangkan orang yang mempelajarinya. Misalnya ya, disebutkan oleh sebagian peneliti ada 365 kali disebutkan hari di dalam Al-Quran. Kata yaum atau hari disebutkan persis dengan jumlah hari dalam satu tahun. Jumlah kata syahr, bulan, juga 12 kali sesuai dengan jumlah bulan di dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi perbandingan penyebutan malaikat dengan setan sama-sama 88 kali. Ya. Kata Rahman dan Rahim sama-sama 145 kali. Dan masih banyak keajaiban yang lain. Itulah Al-Quran. Dan kita bangga dengannya. Makanya dengan adanya para ahlul Quran begini, kita sangat bangga. Membuat berkah dimanapun mereka berada. Ya, dimanapun mereka akan membawa kebaikan kepada siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran itu. Ya, lebih-lebih di sini ada sebagian kiai kita yang hafidh, ya, yang membina pesantren tahfidz. Tuh, Masya Allah, luar biasa lagi, menyimpan Al-Quran di dalam dadanya. Ya. Tetapi ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Ternyata tidak semua orang itu akan dimuliakan dengan Al-Quran yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW sendiri sudah mewanti-wanti. Nanti akan ada di antara umat Islam ini yang justru hancur karena Al-Qurannya. Yang rusak amal ibadahnya, yang rusak pahala di akhiratnya karena Al-Qurannya. Bukan justru meningkatkan, malah justru merusak. Ini yang kita harus hati-hati. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat banyak orang dengan Al-Quran ini. Tetapi di sisi lain akan banyak menghancurkan, menjatuhkan orang lain karena Al-Qurannya. Apa sebabnya? Banyak sekali faktornya. Di antaranya, banyak di antara kita sekarang kaum muslimin tidak peduli dengan Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. Ini yang sangat-sangat miris luar biasa. Beberapa tahun yang lalu ada penelitian dari Kemenak, Kementerian Agama. Dan diikuti juga oleh beberapa universitas Islam di Indonesia. Ternyata dari sekian ratus juta penduduk Islam, kaum muslimin di Indonesia ini, lebih dari atau hampir 200 juta, 24% saja yang bisa baca Quran. Hanya 24%, seperempatnya atau bahkan kurang. Artinya sisanya nggak bisa. Dan itu kenyataannya saya rasakan sendiri. Saya sempat miris dan ini saya sampaikan memang sebagai contoh yang saya berharap bisa menggerakkan hati khususnya orang tua lah. Berkaitan dengan pendidikan anaknya. Saya pernah dulu jadi dosen LB, ya, dosen luar biasa, dosen honor sebenarnya, ya.
Tapi namanya aja agak keren, luar biasa. Luar biasa gajinya, kecil maksudnya. Ya. Saya pernah jadi dosen LB di UIN Palembang beberapa tahun lalu sebelum saya pindah ke Lampung. Saya dapat materi ketika itu di akhir pengabdian saya, ada materi mata kuliah tahsin Al-Quran di Fakultas Syariah. Artinya ini bukan fakultas yang ya cemen istilahnya, kan enggak. Salah satu fakultas favorit di UIN itu Syariah. Ya. Saya mengajar di situ, kebetulan tahun itu saya dapat materi tahsin. Pertama-tama saya kumpulkan tentu mahasiswa satu kelas hampir 40 orang, bawa Quran semua, saya tes satu persatu. Yang pertama saya tes Al-Fatihah karena ini syarat untuk sholat. Ya. Yang kedua saya tes Al-Quran secara acak. Ternyata yang bisa baca Al-Quran lumayan dalam arti tajwidnya sudah kena, sudah jalan meskipun belum terlalu fasih, itu tidak ada 10 orang. Dari 40 itu kira-kira. Bahkan saya ingat sekali ada beberapa mahasiswa yang saya suruh dalam pertemuan berikutnya supaya bawa Iqra. Iqra 3 kalau tidak salah waktu itu. Bayangkan, saya sangat tertegun dan terpukul secara pribadi. Saya katakan kepada mahasiswa itu, saya tidak akan pernah ridho kalau suatu saat anak saya itu diajar orang-orang seperti kalian ini. Cuma bawa gelar akademik yang mentereng, baca Quran gak bisa sama sekali, memalukan. Seharusnya kalau saya jadi penanggung jawab di universitas seperti itu, saya tidak akan pernah terima mahasiswa begini, hanya memalukan kita. 4 tahun dia bakal sukses dari kuliah, ya, dapat gelar kesarjanaan, sarjana dari UIN, tapi baca Qur'annya saja nggak bisa. Padahal yang namanya UIN itu kan merupakan institusi pendidikan tertinggi di setiap provinsi. Dan yang mewakili akademisi Islam Indonesia. Tapi kenyataannya kalau mahasiswanya seperti itu, apa yang kita harapkan 20-40 tahun ke depan? Menyakitkan hati. Ini kesalahan pada siapa? Tentu bukan pada orang-orang di UIN. Ini kesalahan pertama adalah pada keluarga. Banyak sekarang ini kaum muslimin tidak peduli pendidikan Al-Quran terhadap anaknya. Bahkan di dalam penelitian Kemenak yang saya sebutkan tadi, banyak orang Islam di rumahnya tidak punya Quran. Orang Islam gak punya Quran. Subhanallah. Ini bagaimana orang Islam gak punya Quran? Berarti kapan baca Quran? Baca Quran kalau ada tahlilan saja. Itu pun bacanya yang Latin. Yasin doang yang dia baca yang tulisan Latin. La haula wala quwata illa billah. Ini PR besar Bapak-bapak. PR besar. Ya, dan tanggung jawab mengajarkan Quran pertama itu pada bapak, pada orang tua. Nabi mengatakan dalam salah satu hadis tentang pendidikan anak usia dini. Ini pendidikan anak usia dini. Ya, Nabi pesannya, addibu auladakum bithalathati khisal. Ajari anak kalian dengan 3 perkara. Yang suruh ngajari kita sendiri ini menjadi pemicu awalnya. Anak kalian ajari 3 perkara. Bihubbi nabiyyihi, ajari cinta kepada nabinya. Wa hubbi ahli baitihi, cinta kepada keluarga nabinya. Wa bil Qur'an, dan ajari Quran. Jadi Quran itu dari awal harus. Kalau ada anak yang nanti menghadap Allah gak bisa baca Quran, pasti yang kena terlebih dahulu adalah bapaknya. Bapaknya. Ini salah satu bentuk Allah menghancurkan sebagian kaum muslimin karena Quran. Ya, kalau tadi ini subhanallah luar biasa.
tajwidnya mantap, bacaannya bagus, suaranya Masya Allah, menggetarkan hati, bahkan bisa menjadi jalan dakwah. Ya, ini para qari-qari begini ini sudah dapat modal utama. Nabi pernah mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanus sauti wal wajhi. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dikasih dua modal penting, modal dasar penting. Yang pertama, suaranya bagus, yang kedua wajahnya yang bagus. Itu penting. Kita lihat sekarang. Kalau ada ustadz sebelum ngaji, sebelum ceramah ngajinya disuruh ngaji, Masya Allah, orang lebih antusias. Ya, juga kalau ngeliat ada ustadz yang wajahnya ganteng, wah itu juga antusias. Itu modal dakwah. Ya, ini sudah Masya Allah modalnya luar biasa. Nggak semua orang bisa dapat seperti beliau-beliau ini. Nah, jadi kembali lagi, ada orang-orang yang Allah jatuhkan. Selain ada yang Allah tinggikan, ada yang Allah jatuhkan juga. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah orang-orang juga yang bukan dia tidak baca Quran, ya, tetapi orang yang kurang penghormatan terhadap Al-Quran, kurang penghormatan terhadap pembawa-pembawa Quran. Kita masih kadang terlihat ada orang baca Quran, ya, Qurannya taruh di lantai, kakinya lebih tinggi dari Qurannya. Subhanallah. Ya, Quran disamakan dengan kakinya. Kita ini nggak adalah seberapanya nilai kita dengan Al-Quran. Ya, tapi bagaimana mungkin bisa Quran taruh di bawah? Kalau ditanya, Mas, itu Qurannya naikkan sedikit. Emang kenapa? Emang nggak boleh? Mana dalilnya? Keluarnya begitu. Saya kira yang seperti ini nggak usah kita bicara dalil dulu lah, bicara hati dulu. Ya, coba bayangkan kalau kita punya satu album isinya foto bapak ibu kita semua. Album itu album kesayangan kita. Ya, coba kalau ada orang lain buka album itu sambil kakinya taruh ke depan gitu di dekat album. Kira-kira kita agak tersinggung nggak? Tersinggung. Itu baru album, foto yang orang yang ada di foto itu belum tentu selamat di akhirat. Tapi kita tersinggung. Jadi nggak usah kita bicara dalil dulu lah. Bicara hati, bicara kebersihan pikiran, kita sudah bisa tahu mana yang baik dan yang benar. Ya, sekarang itu Quran taruh di bawah, sudah selesai. Kadang-kadang Yasin juga ini yang paling sering ini jamaah Yasinan bapak-bapak. Ya, habis baca Yasin taruh aja di depan begini. Rasanya gimana gitu ya saya ngeliat begitu itu. Ya, mana ta'zimnya? Kita perlu ta'zim itu. Ta'zim itu bagian dari takwa. Ya, bagian dari tanda keimanan. Bagian dari syiar-syiar Islam. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Itu bagian dari ketakwaan hati kita. Ketakwaan hati kita. Itu harus kita perhatikan. Jadi Quran kita taruh yang baik. Kadang-kadang ada kita punya Quran, simpennya nggak pas. Kita tumpuk sama koran-koran yang lain sampai berdebu-debu. Ya, kita pas mau nyari itu sulitnya ternyata ada di tumpukan paling bawah. Dulu kalau para ulama nyusun kitab itu yang paling atas itu Quran. Taruh yang paling pucuk itu Quran. Bawahnya kitab hadis. Bawahnya baru tafsir, kitab fikih, itu ada urutannya, nggak sembarangan. Jadi ada ta'zimnya. Bahkan yang mungkin ta'zimnya mungkin ini sudah kelewatan lagi, sudah lebih dahsyat. Sebagaimana yang saya dengar dari beberapa santri dari Kiai Munawir di Krapyak kalau tidak salah atau Kudus beliau ini, ya di Krapyak. Beliau ini kalau baca Quran, ya, baca Quran itu nggak mau meletakkan Quran itu di bangku, di kursi begini,
Meskipun kursinya nggak ada orang yang duduk. Kita kan biasa kalau ngaji kan pakai bantal ya, pakai apa itu sandaran Quran itu ya, atau apalah yang tinggi seperti begini. Kira-kira kalau misalnya taruh di apa kursi begitu, ada kursi nganggur ditaruh, nggak mau beliau. Kenapa? Kursi itu kan mohon maaf tempat narok belakang kita ini. Ya, taruh tempat narok bagian belakang kita ini yang kurang terhormat. Maka nggak pantas kalau ada orang mengosongkan tempat yang meskipun itu kelihatan bagus untuk narok Quran. Ini juga harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Harus ngerti begitu. Bagaimana mengetahui prioritas hal-hal yang mulia. Harus ditanamkan. Kalau tidak, wah bahaya. Bahaya. Semakin kita ke akhir zaman hadirin, semakin kerusakan akan semakin besar lagi. Ya, sekarang kita melihat seperti ini kerusakannya. 20-40 tahun mendatang jauh lebih rusak akhlak kaum muslimin sekarang. Cukuplah misalnya beliau yang sudah sepuh nih Kiai Tajul Muslim. Kita lihat 20-30 tahun lalu, tahun 90-an, akhir-akhir 90-an, kenakalan remaja apakah seperti di 2020 seperti ini? Jauh beda. Jauh beda. Ya, dulu orang masih malu lah kalau melakukan tindakan-tindakan asusila yang terang-terangan. Ya, sekarang orang selingkuh sudah biasa. Diviralkan nggak malu. Kalau dulu yang namanya di kampung-kampung di zaman dulu ada orang tertuduh zina, nggak pantas tempat di kampung lagi. Pindah, diusir. Dan dia tahu diri akan pindah sendiri. Sekarang viral malah bangga. Malah pasang iklan. Subhanallah. Ya, kerusakan akan lebih mengerikan. Khususnya melalui teknologi telekomunikasi sekarang HP. Ya, sering para ustadz sebut HP ini dengan setan gepeng. Gara-gara setan gepeng ini, setan yang asli banyak pensiun, kehabisan job. Gak ada kerjaan lagi Pak, jadi pengangguran. Karena apa? Tugas menyesatkannya sudah dihandle oleh setan jenis baru yang gepeng-gepeng itu bentuknya. Sekarang gak usah nyuruh anak, gak perlulah anak itu diajarin gimana maksiat, gak usah. Gak usah sekarang dibujuk-bujuk, gak usah sholat, gak usah. Ya, gak usah dibujuk-bujuk, gak hadir majelis taklim, ngaji Quran, gak usah. Cukup diberikan ambisi kuat untuk punya HP. Minta ngotot sama bapaknya punya HP. Sudah punya HP, nuntut pulsa. Habis itu dah bawa HP kemana-mana, di kamar sendirian, di mana-mana. Akhirnya sedikit demi sedikit semua kemaksiatan bisa dia lakukan dengan HP itu. Kenyataannya. Sekarang apalagi zaman, ya. Sebelum Covid, anak kita biasanya kita kasih HP itu paling cepat mungkin SMP baru punya HP. Kadang-kadang begitu, malah kadang-kadang mungkin SMA. Sekarang anak kecil belum bisa ngomong, kalau nangis mintanya HP. Padahal belum bisa ngomong, tapi pinter udah pencet-pencet HP. Ya, jangan dikira hadirin. Saya minum sebentar ya. Jangan dikira bahwa HP itu sekedar alat begitu saja tidak ada pengaruhnya. Tidak. Bagaimanapun suara, gambar yang tidak baik, meskipun tidak berpengaruh langsung kepada kita, pasti berpengaruh terhadap suasana dan kejiwaan kita. Makanya kita dilarang kalau bisa jangan meletakkan sesuatu yang
sifat keduniaannya tinggi di sebelah kiri bagian atas. Jangan naruh duit kalau bisa di sini. Jangan naruh duit di sini, di saku atas. Jangan naruh HP di saku atas. Duit ya duit, biasa aja duit. Tapi itu dunia. Dan itu ada pengaruhnya terhadap bagian atas kiri ini. Apa di sini? Jantung, qalb, intinya manusia. Intinya akhlak kita itu ada di hati. Ini memang sepertinya kita secara kasat mata atau pandangan yang biasa, oh biasa aja, emang kenapa duit? Emang kenapa duit? Tapi pandangan para orang-orang khusus, orang-orang yang dekat kepada Allah punya hal yang berbeda. HP meskipun bukan apa-apa tapi kontennya, isinya macam-macam. Jangan didekatkan kepada jantung kita, taruh di bawah. Dan sebaliknya para hafid-hafid kecil ini kadang-kadang punya Quran kecil, ke masjid kemana taruhnya di bawah begini. Kadang-kadang pakai celana, Qurannya taruhnya di bawah begini. Itu juga tidak pantas dan hanya merusak. Hanya merusak akhlak kita. Taruh Quran di atas, ya. Bawa Quran jangan di bawah begini, tarik di atas begini. Itu akan punya pengaruh besar terhadap hafalan kita yang baik, terhadap kekuatan hafalan kita, kebarokahan ilmu Quran. Itu enggak kita lihat langsung, tapi Allah yang akan menjadikannya seperti itu. Nah, yang seperti ini hadirin, kita perlu mendalaminya lagi, memperhatikan dengan baik. Guru-guru Al-Quran, jangan sembarangan, jangan dianggap sepele, ya. Termasuk ya minta maaf ini, saya secara pribadi ya kurang cocok sebenarnya, apalagi kadang-kadang yang berlebihan terhadap menyawer itu ya. Sawer itu bagus loh, karena kita kan ngasih hadiah itu bagus. Tapi kalau kita kasihnya itu dengan yang lebih hormat, itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus, lebih terhormat. Lebih terhormat. Apalagi sempat kemarin kejadian yang sangat memalukan itu, viral, itu bagian. Sebelumnya saya saya sedih lihat ada qori di sawer. Itu banyak duitnya, bagus itu bagus. Membuat semangat orang itu akan berkreativitas. Tapi cobalah misalnya taruh di amplop ya, pas beliau turun dititipkan oleh panitia, wah itu lebih hebat saya kira. Kembali kepada apa? Sesuatu dibalik tampak zahirnya. Makna-makna dibalik itu yang kita perlu ketahui. Nah jadi yang seperti ini adab-adab ya terhadap Quran. Ada Quran dibaca, dengarkan. Ya, meskipun kita nggak paham nggak apa-apa. Apalagi kalau dibacanya luar biasa tadi begini. Seluruh makomat-makomat bacaan Al-Quran itu dibuat oleh para ulama ratusan tahun dulu, bahkan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Itu setiap makomatnya itu punya khas tersendiri dalam menuntun jiwa ini. Ada yang enak dengan bayatinya, ada yang enak dengan hijaznya, macam-macam. Makanya enggak sampai sekarang yang saya tahu ya, wallahu alam di sini ada para qori internasional, belum ada tambahan maqamat yang pokok lagi baru, belum ada. Paling variasi, oke. Ya, variasi setiap tempat, setiap wilayah mungkin beda. Tapi yang namanya pokok-pokok itu udah ratusan tahun yang lalu. Ya, makanya meskipun dulu di Indonesia sempat ada orang yang mau ngaji pakai langgam Jawa. Di luar boleh atau tidaknya ya, ini sah-sah saja. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Tapi kenyataannya kan tidak bisa bertahan lama dan gak mau ada orang yang praktek terus menerus. Ya, begitu. Seperti orang Sudan punya cara baca Quran sendiri. Tapi kalau kita dengar agak nggak pas gitu, nggak enak. Tapi orang Sudan kan bagian orang Arab, begitulah mereka baca. Gitu. Nah jadi intinya, rahimakumullah, kita sangat bangga dengan para pembawa Quran begini, menjadi salah satu tombak dari dakwah Islam. Banyak orang akan tergetar hatinya dengan Quran. Ya, kita bangga. Pondok-pondok tahfidz Quran sekarang menjamur, masya Allah luar biasa. Ini sebuah nikmat.
tetapi harus diikuti juga dengan pemahaman Quran yang baik. Banyak sekarang juga, ini salah satu yang bakal terjadi cepat atau lambat, yaitu adanya orang yang hafal Quran tapi pemahamannya rendah, akhirnya dia mengeluarkan hukum-hukum yang jauh beda dengan Al-Quran yang dia hafal. Karena apa sebabnya? Pemahaman minim terhadap Al-Quran. Orang menghafal Quran itu top, hebat. Tetapi tanpa diiringi pemahaman yang baik bisa menjadi senjata memakan tuannya. Dan itu kejadiannya sudah Nabi wanti-wanti sejak dahulu. Rasulullah mewanti-wanti ada kaum namanya Khawarij. Khawarij itu Nabi memujinya. Qaumun yaqra'unal Qur'an. Mereka adalah kaum yang membaca Quran. Membaca Quran itu hadirin di zaman tersebut orang-orang Arab membaca Quran itu bukan baca, tapi hafal maksudnya. Karena orang Arab itu ummi, nggak ngerti tulis apa baca tulis. Jadi mereka taunya ngapal. Jadi para Khawarij itu memang tidak semuanya orang Arab, ya. Tapi banyak orang-orang Arab cuma bisa hafal Quran wala yablughuna hanajirahum. Tapi Quran itu tidak lebih dari tenggorokan. Maksudnya cuma bisa baca. Cuma bisa hafal, maknanya nol. Kata Nabi yamruquna minad dini kama yamruqul al-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam kata Nabi. Keluar dari Islam. Bukan cuma mereka maksiat, bukan cuma mereka bid'ah, bukan murtad dari Islam. Padahal hafid Quran. Qiyamul lail gak pernah berhenti, puasa tiap hari, itu sifat Khawarij. Tapi keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Subhanallah. Gara-gara Quran tanpa pemahaman. Quran tanpa pemahaman. Saya juga sampaikan kepada para orang tua yang punya anak di tahfidz Quran. Lanjutkan, seriuskan tapi benar-benar. Jangan ikut tren. Sekarang itu banyak orang tua cari pesantren, dilihat tahfidznya ada apa enggak. Kalau ada tahfidz dimasukkan, setelah anaknya hafidz 1 juz, bangga luar biasa, cerita kemana-mana. Nanti anaknya sudah selesai di situ, misalnya berapa tahun dapat berapa saja, disekolahkan ke tempat lain, gak ada Qur'annya, gak ada agamanya, kadang-kadang cepat sekali Quran akan lenyap dari anak itu. Nabi mengatakan Quran akan lepas lebih cepat dari onta kalau dilepas dari ikatannya. Cepat sekali lepas. Dan itu para hufad tahu sendiri. Coba kita nggak murojaah, khususnya hafalan baru. Nggak usah murojaah 2 hari aja, lupa udah yang hafalan baru. Hafalan lama kalau nggak sering-sering diulang juga gampang lupa. Itu kenyataan. Dan itu akan terjadi, akan kita lihat. Nih berapa puluh tahun ke depan. Para hufad-hufad, para anak-anak yang hafal Quran. Kalau sekolahnya itu enggak simetris dengan penjagaan Quran. Qurannya akan segera hilang sebelum dia lulus sekolah. Dan itu sebuah kecelakaan besar. Quran hilang dari dada kita. Itu celaka. Dalam Al-Quran Allah mewanti-wanti orang yang pernah dihafalkan Quran kemudian lupa. Nah ini, jadi alhamdulillah sekali lagi saya minta maaf ini nggak ngeliat jam. Saya cek dulu Pak. Persis sudah jam 10 kurang 1 menit. 1 menitnya saya untuk closing penutupan. Ya, jadi saya sangat tertegun, terima kasih banyak Pak Kiai Tajul Muslih sudah ngundang saya. Saya kaget acaranya begini, terus terang. Saya sangat menikmati luar biasa lantunan bacaan tadi. Menambah hati kita semakin tenang. Menyembuhkan penyakit-penyakit semua kita. Ya. Alhamdulillah kita berkumpul dengan orang-orang yang baik ini. Apa yang saya ceritakan banyak ini hanya keluh kesah saya. Ya, saya yakin tidak ada di sini. Ya, saya tidak yakin di sini. Tapi kita perlu hati-hati. Fenomena yang saya sebutkan itu sudah banyak di tempat lain. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan keluarga kita
dari hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Bukan orang-orang yang dijatuhkan derajatnya dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini agak melenceng kiai dari rojapan. Minta maaf, tapi karena ini luar biasa suasananya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.